Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan dari seorang teman. Pak Ustadz, mengapa ketika kentut itu wudhu ketika kentut itu kita batal wudhunya, sedangkan ketika kita berwudu tempat keluarnya gas itu atau keluarnya kentut itu tidak dibasuh. Bagaimana penjelasannya itu Pak Ustadz? Nah begini, ini kalau bicara bab najis, kentut itu termasuk najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Najis itu kan ada ringan, mukhafafah, ada sedang, mutawasitoh, dan ada najis berat, yaitu mughaladoh. Nah, najis yang ringan ini memang tempat keluarnya nggak dibasuh. Ternyata secara medis tidak kotor. Tapi kenapa kita harus berwudu? Pertama, karena itu memang perintah Rasulullah, kamu buang gas harus berwudu. Dan secara medis, sesuai dengan ilmu kesehatan, ternyata kentut itu secara kimia itu senyawanya ada H2S, dihidrogen sulfida. Nah, di hidrogen sulfida ini atau kentut tadi, ketika keluar dari perut seseorang, maka senyawanya itu mudah terurai di udara. Kemungkinan besar molekul-molekul uraian senyawa H2S itu akan menempel di muka orang yang kentut itu. Kena kulit, tangan, dan seterusnya, bisa jadi juga diawali dengan kena kulit kaki. Tapi anehnya, ya, molekul-molekul dari senyawa H2S itu ketika kena orang lain sebelah-sebelah kita itu tidak berbahaya, tidak mengefek negatif. Tapi bagi si pengeluar kentut itu memang cukup berbahaya, dampaknya bisa negatif. Maka dengan segera harus berwudu. Nah, karena ketika nempel itu bisa membuat kanker kulit itu, ya. Maka dengan berwudu, maka senyawa atau molekul dari senyawa H2S itu mudah dibuang sebagai toksin, karena dia kalah dengan air. Air itu kan aqua destillata, ya, H2O. H2S kalah dengan H2O. Bagi kawan-kawan yang pernah belajar ilmu kimia itu paham dia. Ternyata H2S kalau direaksikan dengan H2O dia akan kalah, dia akan lebur, ya akan menjadi steril. Bisa diuji coba, bisa dipraktekkan di laboratorium. Ya, silakan aja ambil gas H2S, kemudian masukkan dalam cairan H2O, ya, bukan H2O2 ya. Kalau H2O2 itu hidrogen peroksida, itu beracun, tapi ini H2O yang aqua destillata. Insya Allah itu akan steril, menjadi bersih. Nah, demikian ajaran Rasul itu ketika sahabat Nabi itu tidak bisa menerima akalnya, mereka tidak ngerti apa maksudnya kok begitu, maka mereka hanya mengedepankan ketaatan saja dengan mengatakan sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.